Kan nggak mungkin gue cari cewek lagi kan nggak mungkin kan. Iya, benar, Karena benar. gue udah komit. Jadi gue Padahal gue suruh lo cari cewek aja yang lain. aduh, parah dia yang parah coy. Oke guys, balik lagi bersama gua Jajang Dan gua Bobby Barlian. di acara podcast Mas Podcast yang paling Amel. Apa Jang? Dengar suaranya nih sekarang nih. Ada bintang tamu nih. Ada kita bintang nih. tamu soalnya kita nih. Abis holiday. Gimana? Seru gak? Seru nggak holiday kemarin? Seru banget dong. Ceritain dong. Kemarin Bali gimana? Apa yang lo mau tahu? Ininya sih lebih ke kan sekarang lagi COVID nih ya. Vibes Balinya emang masih kerasa gara-gara COVID itu. Masih dong, Oh, lebih masih. enak dong, kan sepi. Oh sepi. Kalau sepi kayak gitu emang enak ya kalau di Enak Bali itu. dong, lo kemana-mana juga gak perlu ngantri ya gak sih? Iya sih. Iya. Macet gak? Enggak, Oh enggak. Lu kemana aja di Bali? Kemana aja? kemana-mana sih gue. Keliling dong, gue explore soalnya. Oh, tapi sampai ke Lembongan, Penida? Gue ke Penida, Oh, ke tapi yang Penida. bulan lalunya. Ke bulan lalunya. Dia setahun liburan tuh Bob. Liburan setahun. Bus. dia setahun lagi dapat KTP dia di sana. Iya, gue mau pindah sana rencananya. Berarti Amel kemarin ke Kuta juga ya berarti ya. Iya, gue ke Kuta kemarin. Tapi kemarin itu bareng pasangan apa enggak sih ke sana? Sama teman-teman gue. Oh sama teman-teman Enggak sih, gue berdua doang sebenarnya. Oh berdua doang. Cuma ada teman-teman lagi di Bali gitu ya. Iya, Udah stay duluan di sana gitu. ya ada lah. Cuma emang enak kalau seandainya ke Bali tanpa ada seorang pasangan gitu, Pasangan nggak gitu bareng pas, kan. nggak Gue sih bareng pengennya pasangan. ada pasangan. Cuman berhubung pasangan gue sibuk kerja, jadi ya udah gue maklumin. Oh gitu. Pengertian banget ya Amel Pengertian ini. banget. Iya. Sumpah. Lu berarti ngedukung banget cowok lu untuk Iya, pasti kerja lah. keras di. Iya, pasti Emang cowok di dong. mana? Jakarta. Jakarta. Kalau gue udah tahu sebenarnya sih Bob. Lu udah kenal ya by the way ya? Udah kenal. Buat konten maksud gue. Tapi bukannya destinasi di Bali itu Kuta itu udah nggak terlalu ini ya, udah nggak terlalu seru gitu. Iya. Tapi Iya. bingung mau kemana lagi gitu, lebih ke kayak gimana sih? Enggak sih, gue tuh ke Kuta cuman kayak lewat doang gitu. Karena emang bener-bener tutup semuanya. Oh, Tutup. pantainya tutup. Pantainya ya enggak dong. Oh, pantainya enggak. Cuma Apa yang mau ditutup? ada pagar gitu aja. Tapi emang murni buat holiday ya, itu buat liburan apa ada something lain gitu kan? Ya liburan sambil cek udara. Cek udara. Cek udara bro. Cek udara tuh kayak gimana gitu. Ya enggak, gue liburan aja sih. Seru tapi ya. Seru banget. Ada kesan menarik nggak kemarin tuh? Ya menarik karena gue banyak kenal orang-orang baru gitu kan. Tapi bakal lebih menarik kalau lu sama pasangan gak sih? Iya gak sih? Bener Gak sih? Bener. Sambil mancing ke situ berarti materi ke situ Bob. Kok tumben ya biasanya kan kalau seandainya liburan bareng teman sama bareng pacar tuh beda ya Bob ya? Beda banget. Bedanya apa sih? Tapi gue jujur ya, kalau gue lebih seneng dan lebih bebas itu kalau liburan sama temen. Kalau gue ya. Tapi gue lebih seru liburan sama pacar Bob. Kalau Maksud lu- gue kalau gue gini ya, maksudnya lebih seru tuh karena ya dalam strategi pendekatan lebih dalam kan. Kadang kalau sama pacar tuh lebih ini aja, lebih heart to heart aja gitu Ya, kalau ya lagi liburan mungkin di depan kalau gitu. lu liburannya cuman seminggu, mungkin sama pacar oke lah ya. Tapi kalau Ya, misalkan ya, berbulan-bulan, ya udah ngapain lu sama pacar gitu loh. Oh. Mending lu sama teman-teman lebih have fun mungkin kan. Lu bisa kenal lagi yang lain gitu. Yang lain gitu. Iya maksud gue tuh teman-teman yang lain, bukan orang lain. Lu jangan salah tangkap bro. Iya ya, salah tangkap justru ini kita pengennya salah tangkap aja gitu ya. Bob. Emang tuh pacar lu nggak curiga apa lu liburan lama di sana tuh? Ya emang gue mau ngapain di sana? Iya kan curiga mah bisa aja gitu terjadi Ya gitu. mungkin bisa aja kali ya, karena kan gue juga nggak Tapi- kontak dia gitu kan. Tuh Di chat kan juga apalagi nggak kontak. Bob. jarang. Tapi ya gue sih ya nggak ngapa-ngapain.
ya lu bilang ngapa-ngapain kan, cuma kan ya hati apa dia kan kita nggak tahu kan. Iya benar-benar. Ya Haris ya. Harus lagi makan kacang. Ya itu gimana kepercayaan aja sih sebenarnya. Balik lagi ke hubungan yang harus percaya, benar tidak? Benar. Nah ngomongin soal percayaan tuh relate banget sama apa yang pengen kita obrolin Bob ya. Iya, Baru benar. pembukaan sih. tentang cara lebih percaya lagi sama pasangan kita. Iya boleh. Meskipun kita berdua sekarang lagi jomblo nih gue sama Bobby, cuma ya pernah aja gitu ngalamin gitu ya Bob ya. Pernah. Karena emang rasa percaya tuh dibuat. Tapi kalau udah sekali masalah terus dia udah gak percaya sama lo, itu bakal susah lagi loh untuk percaya gitu. Iya gue setuju. Lu setuju Mel? Setuju dong. Nah kebanyakan kan kalau seandainya liburan terlalu jauh, habis itu terlalu lama juga kan kadang-kadang menimbulkan persepsi yang beda gitu ya dari pasangan sebelumnya gitu kan. Nah kalau gue sih dari situ tuh suka khawatir gitu maksud gue. Tapi kalau misalnya dibalik nih Mel, lu misalnya pacar lu yang liburan gitu, itu gimana? Wah udah gue ngamuk dong. Tuh kan. Emang biasa Bob kayak gitu Bob. Biasa gitu cewek ya. Emang biasa Bob. Gua gak megang HP, gue diomelin. Giliran dia ngabarin gue gak megang HP dulu ya. Iya gue iyain. Gue marah. Kenapa kok ngamuk? Apa gak percaya? Lu gak percaya sama pacar lu apa Ya gimana bukan sih? gak percaya, kan gue lagi ngehubungin kok gak dibales gitu. Oh, tapi emang perempuan sih ya gitu sih ya. Ya enggak juga sih. Nggak. Tapi ya kebanyakan lah. Ya Anjir. gak juga sih. Ntar gue dibantai seluruh perempuan di Indonesia. Ntar komen kita banyak aja. Ya kan bagus ya kalau banyak komen. Iya. Banyak, cuma yang positif dong. Tapi gak apa-apa Bob, biar kita adsense-nya banyak gitu maksud gue. Iya boleh. Kalian pernah gak sih kayak gue kayak liburan tuh masing-masing gak sama pacar kalian? Gue pernah. Dan itu kondisinya emang kita lagi dalam dalam hubungan yang emang lagi nggak bener aja, cuma makanya kita coba liburan masing-masing dulu deh, sekalian introspeksi deh. Kebetulan pas kita lagi hubungan gak baik-baik aja nih, kita agak sedikit komunikasinya agak berkurang, kemudian kita coba buat liburan tapi masing-masing. Dan di situ malah jadinya kangen lagi gitu Bob. Jadinya tuh Mel. Oh hasilnya kangen lagi? Iya hasilnya jadi kangen lagi, bagus, sange bagus, lagi bagus. gitu maksud gue. Kalau lu Bob? Kalau gue sih, gue pernah, pasti pernah. Tapi gue lebih ke ini sih, kalau gue liburan sendiri terus sama teman-teman, gue juga kayak lagi mencari apa ya? Merefresh diri gue lah. Terus gue ingin mencari lingkungan baru dari penatnya lingkungan yang gue tempati di kota asal gua Tapi gitu. emang harus percaya juga sih Bob ya. Iya harus percaya. Nah soalnya gua itu mungkin kalau ada nominasi komunikasi pacaran terpadat itu gua lah. Gue soalnya setia. Lu sebutin itu ya? Sebutin itu. Nominasi komunikasi pacaran terpadat. Nah itu pasti gua dah yang dapat. Terus abis itu Jangan-jangan lu tipe orang yang kalau video call tuh sampai berjam-jam sampai tidur. Nah dan itu karena gua LDR dan gua dan dia udah merasa bahwa komunikasi yang seperti itu sudah biasa gitu. bukan iya sudah biasa dan sering kita lakuin gitu. Jadi lama-lama berkurang kalau gue gitu. Nah tapi setiap liburan itu pas gue saat itu liburan ya sama teman-teman gue itu ya itu padat kayak gue ngabarin terus 5 menit kemudian atau hitungan menit lah langsung ngabarin dia, gue ngabarin gitu sih. Gue kasih tahu gue foto gue di mana, ini di mana. Tapi itu gak membuat gue risih sih, karena gue udah terbiasa akan hal itu. Tapi kalau gue risih sih Bob. Kalau gue lagi liburan nih ya, abis itu reporting mulu, udah di kantor gue reporting ya. Abis itu gue lagi liburan nih, reporting juga ke cewek gue. Sebenarnya kan gue udah bakal bilang kan di awal-awalnya kan, nih aku berangkat sama dia. Cuman ya karena ketidakpercayaan itu nih, gue harus selalu report nih setiap pagi lah, habis itu malam lah, lagi sama siapa lah. Berarti Tapi lu report ke dia? Kalau gue nggak report, nanti gue repot. gua nih ya, menurut gua itu tuh ngabarin tuh gak rugi tau. Serius deh, maksudnya tidak memakan waktu lu liburan dan itu juga hanya dalam dalam bentuk chat mungkin. Iya sih benar. Iya, Sama aja kayak lu buka Instagram, bener nggak? Iya bener, lu bisa buka Instagram tapi lu gak bisa balas pasangan lu gitu. Itu saat itu gue mikirnya ya
Lo tadi guys siapa yang jawab? Itu adalah pacarnya Amel. Saat itu Iya sih, sebenarnya itu bukan masalah prioritas dan gak prioritas. iya, terus gimana? Tapi ya kalau emang lu mau sendiri, ya udah gitu. Lu harus memaklumi pacar lu sendiri gitu. Dan tergantung orang juga. Kalau gue kan emang kalau lagi liburan gue jarang buka Instagram. Gue jarang buka. Kalau emang gue kalau liburan ya fokus gue sama liburan gue. Gue fokus sama teman-teman gue atau enggak sama siapapun yang gue ajak liburan itu. Dan gue jarang untuk buka-buka sosmed atau enggak apa. Apalagi HP ya. Nah gue jarang untuk mau buka-buka itu, jadinya ya gue udah dari awal gue bakal bilang dulu aja, gue bakal bilang duluan. Ya gue bakal ngabarin, cuma ya nggak sering yang lu mau gitu maksud gue. Jadi ya. Tapi lu ngabarin nggak kalau misalnya kayak gini? Gue mau makan nih di sini. Lu ngabarin nggak? Misalnya lu lagi liburan nih sama temen-temen lu. Aku lagi beol nih. Terus nggak maksud gue. Pasangan lu nanya lagi di mana, mau kemana nih hari ini. Nah lu ceritain nggak apa gimana? Amel deh kalau misalnya. Ya? Enggak sih kalau gue. Enggak. Oh lu nggak ngasih tahu gitu ke lu mau kemana? Gue sama sekali nggak ngasih tahu. Oh. Ada yang nyambung ya di belakang. Mendingan gantiin gue Aris. Ada yang nyambung ya di belakang. Gue nggak ngasih tahu, sama sekali nggak ngasih tahu. Soalnya kalau gue pengen ngabarin, gue baru ngabarin. Nah, ingin sendiri itu kan sebenarnya ada berbagai macam cara ya. Kalau menurut gue, ingin sendiri lu mungkin beda konteks dengan lu dengan pasangan lu gitu. Kalau lu ingin sendiri, kalau menurut gue ini ya, mencari apa gitu kan kadang-kadang. Iya, enggak juga sih. Kayak lu mencari misalnya jati diri lah gitu me time. Kalau gue lebih ke me time sih. Gitu. Tapi untuk konteksnya lu dengan pacar lu itu udah beda hal. Pacar lu itu atau apa pasangan lu gitu ya, itu sebuah prioritas lah kalau menurut gua ya. Ya karena itu yang gua rasain kemarin sih. Kalau menurut lu gimana Mel? Kalau lu pengen me time gitu terus apa? Gue gak mau diganggu. Oh bener-bener gak mau diganggu oleh siapapun gitu. Oleh siapapun. Oh. Bahkan gue di sana kalau misalkan gue pengen diam sendiri, gue di kamar sendiri gitu. Oh. Gue gak mau gabung sama teman-teman gue. Berarti lu segitunya. Berarti lu juga sebenarnya kalau liburan itu mencari kesendirian lu itu gitu. Iya, kalau lu gue menikmati untuk gue benar-benar menikmati. mau menikmati di sana gitu. Oh. Kalau lu Jang? Kalau gue lagi liburan ya, ya hampir sama kayak Amel, Bob. Maksud gue kalau ketika gue liburan ya, gue menikmati liburan itu, entah itu nanti sama gue sama teman gue atau enggak sama siapapun yang gue bawa, entah itu pacar gue atau keluarga gue, ya pengennya sih nggak diganggu. Cuman gue selalu kayak ya gue juga nggak mau dikhawatirkan, gue nggak mau dikhawatir, gue bakal ngabarin, cuma ya mungkin nggak sesering itu sih, gue nggak akan sesering itu, cuma pasti gue kabarin kok, cuma ujung-ujungnya nih ya, pas gue balik nih dari liburan itu ada aja masalah, ada aja yang diomongin, ada aja yang diungkit. Oke, tadi ketika pertanyaan gue dibalik, ketika misalnya pasangan lu yang liburan gitu, lu juga deh, ketika lu juga dong. Maksudnya kan lu dari tadi argumen lu sama nih sama Amel. Lu kayak adek kakak dah gue bilang. Maksudnya katak beradik. Maksudnya ketika dibalik kan lu bilang Amel bilang ya gue kesel dong, ya gue marah dong. Kalau lu gimana? Gua kalau udah lagi liburan nih ya. Terserah deh mau ngubungin aku apa enggak. Tidak mungkin. Serius. Dengan gue ngomong kayak gitu bukan berarti gue nggak khawatir ya. Oke. Gue pasti khawatir, cuma gue lebih sering kayak kayak ikhlas, kayak ya udahlah dia juga sama teman-teman juga. Dan gue nih ya, kalau dia liburan dan gak sama gue selalu bilang tolong ada cowoknya. Ngerti nggak? Ketika dia berangkatnya sama cowok, gue sedikit agak lebih tenang. Misalnya dalam satu kelompok dia tuh ada cowok gitu, gue sedikit lebih tenang karena ya. Really? Ya ada enggak serius. Gue emang kalau untuk pencemburu gue bukan tipe pencemburu, Bob. Oh. Maksud gue ikhlas aja kalau seandainya emang dia tiba-tiba macem-macem gitu di sana ya. Kalau gue cowoknya ya, pas pulang gue tabok. Enggak, maksud gue nggak bisa memaksa dia untuk tidak bergaul dengan cowok juga. Karena perlu juga, maksud gue nggak teman-teman dia tuh nggak harus cewek semua gitu, Bob. Karena ya itu kalau gue sih percaya aja gitu. Setuju sih kalau gue, cuma kalau konteksnya
konteksnya apa? Konteksnya liburan. Kayaknya gue kalau ada cowoknya itu gue kayak gak percaya sih. Kalau gue ya dari sisi laki-laki seperti gue gitu. Dan gue cowoknya juga teman cowoknya juga gue udah kenal gitu Bob. Maksud gue kalau yang nggak ya kalau yang gue yang nggak kenal, iya ada sedikit rasa khawatir. Cuma gue selalu kayak remind ke diri gue, ya lu nggak bisa membatasi kebahagiaan orang. Cak. Tapi ya lu percaya aja lah, ya nggak sih? Betul. Ya kalau pada saatnya cewek lu emang mau selingkuh ya dia selingkuh aja. Betul. Benar gue setuju. Kalau enggak ya enggak, gitu aja. Kalau dia selingkuh kan mau berarti 1000 dia cowok mendekati. Betul. Kalau dia selingkuh, kalau dia ada niatan buat selingkuh kan berarti kan dia mencari sesuatu yang nggak ada dalam diri lu kan. Iya benar. Iya nggak sih? Masalahnya kan kalau dia selingkuh dia dapet. Nah gue kan pas-pasan nih sama Bob. Ya apa yang tadi aku bilang misalnya, ya kalau ceweknya pengen selingkuh, ya selingkuh aja gitu kan. Kan kita sebagai cowok kan nggak pengen itu terjadi, ya kan. Iya benar. Kalau di posisi gue balikin. Ya coba posisi yang tadi balikin. Menurut lo gimana Mel? Cowoknya pengen selingkuh aja, ntar apa misalnya di liburan ya kan. Terus tiba-tiba cowoknya mau pengen selingkuh dia masa dia terima-terima juga nggak mungkin kan. Nah itu. Tapi emang bisa ya gue kendaliin dari jauh. Ya lu jangan selingkuh, nggak bisa. Mau lu bilang gue nggak akan selingkuh di sana, malamnya lu sama siapa ya? Unos. Gue setuju sama Mel. Makanya harus ada antisipasinya. Mau lu teleponan beberapa jam pun 5 detik aja lu bisa. Iya gak sih? Betul. Iya. Sebenarnya selingkuh tuh tergantung hasrat sih Bob. Iya gak sih? Iya. Kalau gue nih Kalau lu geng. lagi mau selingkuh yang selingkuh. Iya. Kalau enggak ya enggak. Kalau lu ngechat cewek, just lu ngechat doang tanpa ada unsur penggodaan ya kan, tanpa unsur deg-degan yang ke arah situ ya lu biasa aja gitu maksud gue. Enggak, kadang juga selingkuh tuh bukan karena keinginan juga cuy. Karena kondisi kali ya. Ada kondisi juga. Makanya kita kan kalau sebagai pasangan, Sayangnya gak ada mic lagi nih gue. kita nggak pengen ada kondisi itu gitu. Lu misalnya gini ya. Gue nggak mabuk nggak. Podcast kita tuh apa adanya, nggak ada mic, dia ngobrol jauh. Tapi orang masih benar sih. Nyambung aja. Nyambung aja. Gue nggak bakalan gue nggak bakalan mabuk, gue nggak bakalan ini gitu. Iya benar. Gue walaupun minum gue tetap sadar gitu kan. Nah kita nggak tahu cewek, mana tahu nanti ada ini cewek cantik ya kan. Gue kasih dah. Tergantung ceweknya siapa. Ceweknya yang bisa ngontrol cowok apa cowok yang ngontrol cewek. Semua orang bisa. Semua bisa. Tapi siapa gue? Iya. Benar. Kita nggak mau ada kondisi itu yang terjadi gitu. Tayangan ini sebenarnya tidak. Kalau gue sih ya lebih kalau gue sama Faris gue satu intonasi lah. Iya. Kalau gue sama Faris gitu. Soalnya apa ya? Gue kan juga pacaran kan lama. Udah banyak hal yang gue lewatin. Nah, ketika kita sepakat gitu. Sebenarnya hubungan tuh sepakat sih kalau gue. Kesepakatan. Ya kalau misalnya yang tadi gue bilang gitu. Kalau misalnya dibalik gitu kan lu bilang tadi ya gue kesel ya gue nanya gitu, dan gue kalau gak dibalas gitu ya gue kesel. Nah berarti lu gak percaya sama pasangan lu? Kalau awal-awal iya, mungkin kalau sekarang tuh kayak ya udah gitu. Gue tuh nggak mau ambil pusing. Kayak misalkan lu nggak balas chat gue, ya udah mending gue nggak ngechat sekalian. Ada dua faktor. Lu belajar itu apakah lu belajar dari sebelumnya atau enggak lu emang perasaan lu udah berkurang atau gimana? Bisa ada faktor ya Bob ya? Pasti. Ya kan? Enggak sih, emang gue kayak gitu orangnya. Gue tuh orangnya nggak mau ngambil pusing. Jadi kalau misalkan dia nggak ngabarin gue ya udah. Tapi lu katanya tapi lu katanya sebelumnya posesif. Awal-awal iya. Ada perubahan kan? Nah perubahannya itu kan pasti ada faktor dong. Nah faktornya itu kan kepercayaan. Iya. Balik lagi kita harus percaya dengan pasangan masing-masing. Oh berarti walaupun seperti itu lu tetap percaya? Iya. Oh berarti lu gak hilang percaya sama dia, tapi lu lebih ke Enggak, kesel. karena kalau gue tuh gini, kalau gue udah komit sama satu orang, gue akan sampai beres tuh sama satu orang itu. Kecuali kayak gue udah putus nih, ya gue mau sama 3-10 cowok ya bodo amat, gue kayak gitu. Makanya itu yang gue bilang, mau gue semabuk-mabuknya, kalau gue emang gak mau lu ngasih cowok ganteng di depan gue gak mau.
Ujung-ujungnya kan balik lagi ke ini kan, balik lagi ke fair-fairannya awalnya kayak gimana kan? Iya itu ya komit nggak? gue, itu komit gue yang gue bawa dari dulu gitu. Misalnya ya lu di awal udah bilang ya jangan mabuk atau nggak apa gitu kan, ya kan? Tapi kan ya mungkin orang ada yang Intinya takut kali ya kalau misalkan, duh gila nih cewek gue mabok apa cowok gue mabok, paling juga ujung-ujungnya ada cewek apa cowok yang gimana gitu langsung sikat gitu kan. Kalau gue sih karena gue tahu diri gue ya udah gitu. dari fair-fairan yang tadi gue bilang, mungkin ke sini ya, apa namanya kayak selain lu percaya, cuma harus bisa jaga kepercayaan juga sih kalau gue. Jadi apa namanya ada feedback timbal baliknya juga. Lu percaya tapi lu harus jaga kepercayaan juga sih maksud gue. Ketika lu fair-fairannya emang gak boleh kayak gini-gini sama pasangan lu, ya lu harus lakuin itu. Cuma kalau seandainya lu apa namanya ngelanggar fair-fairan lu, ya jangan salahkan kalau seandainya pacar lu tuh makin curiga aja gitu maksud gua. Iya dan nggak percaya lah sama lu gitu. Jadi kita kalau seandainya ngomongin percaya mulu ya, lu juga harus bisa jaga kepercayaan dong. Iya benar. Tuh. Cara jaga kepercayaan orang juga beda-beda. Tuh si Faris ngomong lagi gengs. Jauh. Tapi apa kalau misalnya dengan cara lu Mel, kalau misalnya gua menjadi pasangan lu nih, gua merasa lu tidak percaya sama gua. Kenapa tuh? Karena yang tadi lu bilang kalau dulu lu gini dan sekarang kalau dulu lu sempat marah gitu kan? Dulu itu tuh maksud gue awal-awal jadian. Iya awal-awal jadian. Nah terus sekarang tuh kalau sekarang deh kalau misalnya pasangan lu nih, ya contohnya gue nih liburan nih, lu jadi pasangan gue. Terus gue gak ngabarin lu marah gak? Ya enggak, biasa aja gue. Biasa aja. Ya, tapi dulu pasti marah. Kalau dulu kan awal-awal tuh yang gimana sih lu pengen tahu pacar lu tuh seperti apa, dia setia apa enggak sama lu, kayak gitu kan. Wajar orang posesif di awal. Tapi kalau di akhir-akhir kayaknya nggak usah deh, kayak kalian berdua tuh udah komit mau nikah, apalagi mau nikah tuh kan. Jadi ya udah. Oh misalnya mau nikah gitu ya. Akhirnya nggak jadi kan, ya udah. Ya udah. Maksud gue kayak nggak usah terlalu dipusing-pusingin gitu, karena jenjang hubungan lu udah bukan yang kita pacaran putus gitu kan. Jadi apa targetnya juga beda kan, iya, ya kan. Gitu aja. Emang harus ini sih Bob, harus Beda kalau misalkan komit sama lu keadaan pacaran sih. cuman pacaran ya mungkin sampai sekarang kayak bisa aja kan lu sama cewek lain gitu kan. Kalau lu emang udah niatnya mau nikah ya udah. Kalau emang lu dapet cewek lain berarti kan bukan jodoh gitu aja. Gue cari lagi yang lain. Iya enggak sih? Intinya ya apa namanya dari obrolan kita nih ya, gue sebenarnya nggak enak anjing masih Paris. Tapi soalnya udah beda hubungan yang cuman pacaran ke pacaran Iya, sama pacaran ke nikah tuh emang udah beda. Benar. Itu Cara gue pikir setuju. gue pun jadi beda gitu. Itu gue setuju. Tapi menurut lu kalau misalnya tidak membalas pasangan lu gitu, nah terus pasangan lu marah misalnya ya, dalam tanda kutip marah atau gimana gitu, lu gimana menanggapi itu? Gue sih pasti kepikiran karena kan gue kepikiran lah kalau misalkan dia marah, cuman ya udah gitu, lu mau apa sih? Gue gitu doang, lu ngapain marah gitu? Kalau kan nggak bisa gitu dong. Enggak, kalau gue udah gitu ngabarin, udah gue ngasih penjelasan terus lu tetap marah ya ngapain? Lu mau kayak anak SMA yang ngambek-ngambekan kan enggak. Enggak, gue dulu. Misalnya yang Sinian dikit tuh gak kedengeran. ya lu tahu nih kemampuan diri lu, misalnya gua kalaupun jatuh walaupun misalnya gua nih pergi nongkrong gitu sama teman-teman gua gitu kan, terus gua bisa jaga diri gitu, pergi malam gitu cewek kan jam 11, tapi kan itu kita percaya sama dia bisa jaga diri gitu, tapi kita nggak tahu coy, di luar sana kan banyak lelaki yang lebih jahat. Benar. Kan? Tadi yang gue bilang kan. Jam 11 nih misalnya keluar cabut gitu kan. Enggak ngabarin. Bentar gengs, gue ganti posisi dulu sama Faris. Ini ya misalnya nongkrong malam gitu kan jam 11. Terus dia ngomong gini ya gue bisa jaga diri gue gitu. Gue tahu kemampuan diri gue.
Ya kan, tapi kan kita nggak tahu faktor dari luar. Buat tahu batasan gitu ya. Ya, dia tahu batasan. Tapi kan kita nggak tahu faktor dari luar gitu. Misalnya ada perampok atau ada pemerkosa atau gimana kan kita nggak ada yang tahu kan. Intinya kita lebih khawatir gitu Aris ya. Nah contohnya gini, lu misalnya punya lu punya teman, supir bus coy. Supir bus udah 20 tahun dia bawa bus. Ya pasti pro kan, dia memahami medan Medan magnet. medan jalan yang dia lewatin. Iya gitu benar. kan. Udah 10 tahun nih dia udah punya kemampuan. Tapi kita nggak tahu namanya ini coy, faktor dari luar. Tiba-tiba ada hujan dia kegelincir, kepleset. Padahal ini 20 tahun lebih pro. Betul. Iya kan? Nah, sama juga kayak kondisi ini. Kita tahu kemampuan kita, batas kita di mana. Cuman kita nggak pernah tahu faktor di luar itu ada apa aja yang bisa membuat kita celaka, terpleset gitu, Bob. Ya tapi sih nggak gitu juga sebenarnya kan. Kalau Ya makanya kalau kita tahu nih kita lagi pengen main kayak gimana lah, misalnya mabok lah misalnya ya. Ya lu harus punya teman yang bisa jaga itu gitu, dan lu tuh tahu orang itu tuh bakal benar-benar ngejagain lu, benar nggak sih? Benar. Tapi gue juga gue setuju sih yang Faris bilang. Ya, karena kebanyakan cowok kayak ya seintonasi gue sama Faris itu berpikirnya lebih realistis sih. Realistis dengan keadaan yang pernah kita lihat sendiri mungkin. Pasti itu. Dan itu kita terapkan untuk men-treat pasangan kita gitu loh. Gitu kalau menurut gua. Iya benar, Bob. Jadi sepintar-pintarnya supir bus tadi itu kan, pasti ada faktor lain yang bisa buat celaka juga gitu. Ya kan gua khawatir gitu. Jadi gua butuh informasi ini. Jadi misalnya yang tadi istri yang supir bus itu ya kan, dia pergi nggak ngabarin coy. Terus dia kecelakaan, meninggal di jalan ya kan. Istrinya nggak tahu apa-apa, tapi habis itu istrinya dapat kabar dari polisi mungkin sebulan atau seminggu setelah kejadian kan. Nggak fair buat istrinya kan, kasihan. Betul. Kita nggak salah juga kan overthinking mah Bob ya. Bukan overthinking sih. Kalau gua itu bukan overthinking, Jang. Ketika pasangan, salah satu pasangannya tidak memberikan informasi, tidak memberikan kabar, gue paham banget soal me time lah, soal ingin sendiri gitu. Cuma yang tadi gue bilang, ingin sendiri itu dengan konteks, kalau menurut gue ya, kalau ini gue nih, ingin sendiri itu dengan konteks lu punya pasangan itu udah jauh, itu udah berbeda. Pasangan lu ya lu harus punya waktu untuk dia. Kalau me time lu ya udah, lu tetap bisa me time dengan lu bisa ngabarin pasangan lu juga. Itu gak ada ruginya sih kalau di gue ya. Cuma kan setiap orang itu kan pribadi masing-masingnya itu kan berbeda-beda. Nah mungkin kalau seperti lu dan Amel kan ya bisa seperti itu. Kalau gue jujur gue gak bisa. Kalau gue punya me time. Kayak gue misalnya sendiri nih. Gue kan dulu di apartemen ini juga kan sendiri. Nah gue punya nih waktu gue sendiri. Gue gak sama teman-teman gue gak sama pasangan gue. Tapi tetap dia pengen tahu kabar gue, ya gue kasih tahu. Kalau gue sih gitu. Kalau lu sama Amel kan mungkin berbeda gitu loh ya. Setiap orang beda-beda sih. Gue sama Amel emang hampir sama, cuma emang pandangannya tapi beda aja. Untuk segi kontekstualnya sih sama. Prakteknya beda. Emang prakteknya beda. Kalau dia emang kagak ngabarin sama sekali. Ngabarin gue dikit. No, kalau gue mah banyak, cuma ya satu waktu aja gitu. Gue bakal jelasin tuh. Lu jadi langsung sabret gitu ya. Kan gue bilang gue reporting. Gue reporting trot sampai bawah tuh anjir. Dia dari jam 00 sampai jam 23 gitu. Tapi gue tetap belajar Curhat bos dia. Waktu balas. Ya waktu awal-awal gue pasti nuntut jawaban terus. Akhirnya gue ketika dia liburan ke Bali nih 2 bulan ini kan, gue jadi dia nggak balas nih, udah gue nge-game aja dah. Gitu, iya. Daripada gue kepikiran ya kan. Iya, bener, jadi gue ngebuang waktu ke hal yang lain jadinya. Bisa nge-game kan nggak mungkin gue cari cewek lagi kan nggak mungkin kan. Iya, bener, karena gue udah komit, jadi gue
Padahal gue suruh lo cari cewek aja yang lain. Aduh, parah, dia yang parah coy, bukan gua. Ribut. Jadi kan gua Enggak. ya buat ngebuang itu stres gua. Ya gua nge-game. Iya. Kayak gitu. Gue juga me time gue sih nge-game sih kalau gue. Gue juga nge-game Bob, mid time gue Bob. Cuma ya gitu, kebanyakan cewek tuh kalau gue nge-game nih. Kalau kita nge-game, disangkanya tuh kita tuh bermalas-malasan anjir. Atau kita kayak wasting time gitu. Padahal dia tuh, kenapa dia ngomong kayak gitu? Kayak gak percaya dia, gitu ya. Betul, karena dia tuh baru ngeliat kita pas lagi nge-game. Kalau kita lagi bekerja dan itu udah mereka ngapain gitu kan. Lu kok nge-game mulu anjing ya kan? Padahal baru nge-game jam 8. Dia marahnya jam 8:01. Gimana Mel? Menurut lu Mel? Gimana Mel? Soal kepercayaan nih pasangan lu nih yang tadi udah kita obrolin gitu. Lu gimana? Ada sesuatu kayak gitu yang pengen lu kasih tahu ke kita? Ya gitu? pengen disampaikan kepada apa cowok-cowok yang ada di muka bumi ini gitu anjir. Biasa aja. Biasa. Ya hubungan gue nggak bisa ngomong hubungan kayak gimana ya kan hubungan orang beda-beda. Iya benar. Cuman kalau secara general ya untuk kepercayaan tuh. Gue sih paham sih yang Amel itu dia gak perlu ribet-ribet ya gue percaya sama lu gitu kan kalau lu. Ya. Iya lu gak suka yang maksudnya yang ngeribetin diri lu juga. Iya yang... gue sekarang tuh udah nggak mau yang hubungan ribet-ribet lagi gitu loh. Oh. Karena masih banyak hal yang penting yang dipikirkan daripada cuman cinta-cinta doang ya nggak sih? Iya sih, kalau gue itu setuju. Cuma kalau untuk kepercayaan sih mungkin lu gitu juga ya. Maksudnya gak suka ribet atau gimana gitu ya, gak harus ngabarin gitu. Nah, karena lu mau lu ikat segimanapun orang, kalau emang udah nggak sayang lagi sama lu ya udah nggak bisa dipaksain. Tapi lu demen gak sih kalau misalnya pasangan lu itu percaya banget sama lu sampai kelihatannya dia cuek padahal dia percaya sama lu. Lu demen gak kalau yang kayak gitu? Enggak, Contohnya gini nih, gue soalnya belajar dari Amel juga nih tentang kepercayaan. Menurut gue Amel juga dewasa sih menanggapi kepercayaan itu. bilang aja lu pengen aman. Enggak, ini gue serius. Ini gue serius soalnya mantan gue yang sebelumnya kayak gitu. Di akhir-akhir mau putus soalnya juga guanya kan nggak ini karena kita LDR gitu kan. Nah terus soalnya gini Jang, anjing gue jadi lupa kan tadi di foto. Gue paham maksud lu Bob. Nah, lu paham kan maksudnya? Jadi maksud si Bobby itu tadi saking percayanya pasangan lu. Jadi sampai dicuekin aja diri lu gitu Jang. Iya, lu ngerti. Ya kan misalnya nih benar. kita pacaran nih Jang. Jijik juga gue pengen. Kita pacaran nih kan. Terus gue percaya banget sama lu Jang. Jadi ya udah gue biarin aja lu. Lu mau dugem sama siapa? Lu ke hotel sama siapa gitu kan? Walaupun gue tahu nih misalnya lu nggak bakal sama si Bobby ya kan? Ya kan? Serem juga. Nah terus Explicit content anjing. lu misal ini kan contoh. Iya, contoh. Terus lu nginep di hotel sama si Bobby, ketahuan gue tahu lu nggak bakal gitu, tapi ya udah lu gue biarin aja. Terus lu perasaan lu gimana? Gua sih nggak bisa sih. Maksud gua kalau Kayak ini ya, kayak nggak pacaran jadinya. iya betul. Maksud gua kalau Gua sendiri yang jawab anjing. kalau kayak gitu ya nggak bisa juga karena ya kalau seandainya gue dibebas-bebasin aja, lu tuh sebenarnya sayang gak sih sama gue? Nah itu yang timbul di perasaan lu ya. Tos dulu dong. Lu jadi kayak nggak merasa sendiri, nggak disayang gitu ya. Jadi gitu aja nggak? Gue gak mau ke distract lu ya. Cuma emang kalau seandainya kayak gitu kayak dia percaya cuma dia tidak menunjukkan gitu. Tapi ya kalau pas dari gue melakukan itu kan gue jadi merasa bersalah juga dong, ya kan? Iya. Gimana sih? Iya. Kalau buat orang-orang yang mikir ya, kalau nggak mikir mah ya tolol gitu gimana? Iya. Iya, Kasihan juga gitu ya pasangan lu kan. Berarti lu gituin kan. Berarti lu tidak menjaga yang tadi gue bilang, lu tidak menjaga kepercayaan. Maksud gue kan percaya dan menjaga kepercayaan, coy. Ngerti gak sih? Itu yang gue pertanyakan ke lu yang tadi. Soalnya konteksnya tuh kayak gitu. Ya misalnya yang tadi si Faris jelasin gitu loh maksud gue. Udahlah kita penutup aja lah daripada nanti kita ribut nih anjir. Sikat penutup dari Amel. Ya udahlah, gue mah cuman bilang bagi semua yang dengar nih ya.
Kalau udah pacaran tuh ya udah jalanin aja, nggak usah repot-repot, nggak usah yang ayu kalau dia emang mau nikah sama lu ya udah dia bakal nikah. Kalau lu jodoh ya lu jodoh sama dia. Kalau enggak ya lu mau ikat segimanapun juga. Kalau emang udah nggak bisa, mau diapa gitu kan? Iya kan? Iya benar. Mau diaduk atau mau dikasih garam dikit juga ya? Mau kasih garam dikit, mau kasih gula dikit, hambar ya hambar aja rasanya. Seru nih podcast nih. Ya udah segitu doang, nggak usah Seru yang ngeditnya. ribet. Kalau lu Jang? Tadinya gue nggak punya materi penutup Bob, karena lu tadi ngobrol kayak gitu, gue ada jadinya. Oke. Tentang kepercayaan dan posesifan itu. Iya. Kalau gue gini sih, cewek atau cowok yang posesif itu sebenarnya mereka adalah cowok sama cewek yang benar-benar sayang, cuma terkadang disalahartikan. Oke, sekian dari gue. Terima kasih sudah mendengar Kantor Pot.